Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alon Fernanda Putra dari kelas TI 4602 dengan NIM 120, 1220177. Di sini saya akan menjelaskan metode Big M dan fase 2. Dua fase. Untuk yang metode Big M, eh, sini variabel semu diberikan pada persamaan yang tidak memiliki variabel basis. Terus variabel semu diberikan suatu penalti dengan suatu bilangan yang besar sekali pada fungsi tujuan. eh, Memaksa agar nilai variabel semuanya itu sama dengan nol pada solusi optimal. Lalu metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai yang positif. Nah, aturan pemberian penalti untuk variabel semuanya itu untuk yang minimasi, koefisien variabel semu pada fungsi tujuannya itu plus M atau positif M. Untuk maksimasi itu koefisien variabel semu pada fungsi tujuannya itu negatif M. Nah, untuk contoh kasusnya itu di sini kan di bit M ini kita fungsi tujuannya itu untuk meminimumkan. Berarti si variabel itu eh, ya variabel di pembatasnya itu ada X5, X6, eh ya X5, X6 sama X4. Nah, itu kita mempunyai eh, konstantanya itu 3, 6, dan 4. Nah, di sini kita identifikasi solusi basis layak awal. Variabel basisnya itu X5, X6, sama X4. Variabel non basisnya X1, X2, sama X3. Nah, untuk nentuin solusi basisnya itu ya tadi si X5 ini sama dengan 3, X6-nya ini sama dengan 6, lalu X4 ini sama dengan 4. Nah, di sini nilai fungsi tujuan awalnya itu kita substitusikan eh, fungsi si Z-nya ini. Maka dapat hasilnya itu 9M. Nah, di sini kan 9M ini terlalu besar ya. Di sini kita fungsinya itu, untuk meminimumkan si atau memperkecilkan nilai si Z-nya ini. Dengan cara kita bagi solusi awal. Nah, kita masukkan nih si fungsi minim fungsi Z-nya ini 4x1 terus 3x2, di sini x3 sama x4 itu 0. Lalu si x5 sama x6 ini M, berat aja M. Nah, untuk si basisnya sendiri ini, basisnya itu kan dari sini ya, dari solusi basis layak awalnya. Nah, kita masukkan ke dalam basis, berarti X5, X6, sampai X4. Nah, untuk CB-nya sendiri ini eh, kita sesuaikan aja sama yang ada di variabel CJ-nya ini. Nah, untuk konstantanya sendiri itu dapat dari si solusi basis layak awal itu. Berarti si X5 itu 3, X6 itu 6, X4 itu 4. Nah, udah gitu di kita hitung-hitung. Nah, untuk baris C bar ini kita menemukan negatif. Itu artinya kita belum optimal karena masih ada negatifnya. Nah, untuk 4 min 6 ini kita dapat dari hasil 4-nya ini dari si variabel ini, variabel X1-nya, dan min 6-nya ini kita dapat dari 3M sama 3M. Nah, ini satu nol ini itu hasilnya 0 kan. Jadi hasilnya itu jadi min 6M. Nah, untuk yang 3 min 4M itu sama seperti yang tadi. 3-nya itu dapat dari variabel X2 sama min 4-nya itu hasil dari 1 sama 3 ini. Nah, karena di sini kan belum ada karena di sini masih negatif berarti belum optimal. Kita harus bikin eh, iterasi lagi. Jangan lupa di OB ini. Nah, untuk si konstantanya ini si Z ya. Z-nya ini kita dapat hasil dari konstanta dikali eh, si M, si CB. Berarti 3 kali M, 3M. Terus 6 kali M, 6M. Nah, ini 4 kali 0, nggak usah.
karena 0. Berarti 3 tambah 6 berarti jadi 9M. Nah, di sini kita nentuin si entering dan sama living variable. Nah, untuk enteringnya itu kita apa? Kita itu harus mencari si negatif yang paling besar. Nah, untuk negatif yang paling besar itu berarti kan ada di X1, di kolom X1 ini. Nah, terus kita harus cari si living variable juga. Living variable itu kita eh, cari rasionya dulu dengan cara konstanta dibagi si kolom X1 ini. Berarti eh, 3, 3 per 3, 6 per 3, 4 per 1. Nah, di sini kita harus cari si hasil positifnya itu yang paling kecil. Berarti kan ada di baris X5 ini. Berarti X5-nya ini kita harus keluarkan. Nah, lalu si entering si X1-nya ini kita masukkan ke dalam basis. Nah, begitu jangan lupa kita OB-kan, kita OB-kan dan di baris yang ini si X5 yang udah diganti jadi X1 ini kita harus buat si 3 ini jadi 1. Nah, untuk yang 3 sama 1 ini kita harus buat mereka itu jadi 0. Nah, ini hasil yang sudah di OB-kan. Jangan lupa si hasil apa si yang sudah dimasukkan ini kayak X1-nya itu jangan lupa si 4 variabel dari X1-nya ini dimasukkan ke CB juga. Jangan cuma si X1-nya doang. Nah, ini hasilnya. Terus untuk baris C bar ini kita masih nemuin si min 2M ini. Untuk yang ini ini kan kalau dibanding sama yang 2M ini kan masih gede yang 2M ya, karena dia positif. Nah, kalau yang ini kan negatif 2M. Nah, berarti kita itu harus cari entering sama living variabelnya. Nah, ini untuk konstantanya ini kan udah berubah ya. Tadinya 9M jadi 4 tambah 3M. Nah, kita selanjutnya kita cari entering sama living variabelnya. Nah, untuk enteringnya sendiri itu ada di baris, karena ini cuma satu-satunya, berarti ada di baris kolom X2 sini kan. Nah, terus untuk cari yang living variable itu kita harus cari rasionya, kita hitung rasionya. Berarti si caranya itu si konstanta ini dibagi si kolom yang entering ini. Jadi dibagi 1/3, terus 3/2, 3 bagi 5/3. Nah, udah ketemu nih si livingnya itu kan kita pilihnya yang positif paling kecil. Udah ketemu hasil yang paling kecilnya itu 3/2. Nah, berarti si X6-nya ini harus keluarkan. Nah, karena si X2-nya ini masuk ke sini, si enteringnya itu. Nah, jangan lupa diobein lagi. Jadi si baris yang 2 yang ini kita harus buat mereka jadi 1. Untuk 1/3 sama 5/3-nya ini kita harus buat mereka jadi 0. Kita OBE-in. Nah, ini hasil dari OBE yang tadi. Nah, udah dapet nih hasil OBE-nya. Nah, di sini tidak ada yang min ya, kecuali yang ini. Cuman kalau ini apa yang min setengah ditambah M sama min 5/6 ditambah M itu eh, itu kalau dibandingin masih gede yang si M-nya kan. Jadi ini nggak ngaruh lah. Yang ininya kan si baris C bar ini kan udah negatif, udah negatif, udah positif semua, berarti dia udah optimal. Nah, kesimpulannya itu si X1-nya ini sama dengan setengah, terus si X2-nya ini sama sama dengan 3/2. Nah, untuk X3-nya ini kan dia tidak masuk ke dalam basis, cuma ada X4. Nah, berarti X3-nya itu sama dengan 0. X4 ini nggak dimasukkan. Nah, untuk Z-nya sendiri itu kita dapat hasil peroleh 13/2. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode dua fasa. Di metode dua fasa ini ada dua fasa lah ya, seperti judulnya itu. Di fase yang pertama itu kita mendapatkan solusi basis layak awal pada masalah original.
terus penghilang variabel semu, terus fungsi tujuan semu merupakan jumlah dari variabel semu yang diminimasi. Lalu selanjutnya, jika nilai fungsi tujuan sama dengan 0, maka semua variabel semu bernilai 0 dan solusi basis layak diperoleh bagi masalah yang orinya. Terus jika minimum fungsi tujuannya positif, maka paling sedikit terdapat satu variabel yang positif, dan ini berarti masalah original yang tak layak dan algoritmanya itu berhenti. Berarti cukup di situ saja. Nah, untuk yang di fase 2-nya itu, solusi basi layak yang diperoleh pada fase 1 dioptimasi terhadap fungsi tujuan orinya. Tabel akhir yang eh, jadi yang di fase 1 menjadi tabel awal di fase 2 dengan perubahan pada fungsi tujuan. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini variabel semuanya itu ya, contoh kasus yang fase 1 ya. Di sini variabel semuanya itu cuman ada dua, yaitu X5 dan X6. Nah, di sini kan kita meminimumkan si W-nya itu, W si variabel semuanya. Ini kan cuma dua gitu ya, yang diketahuinya, X5 sama X6. Lalu kita masukkan ke tabel ya. Nah, ini kan yang di minimumnya itu kan cuma ada X5 sama X6. Berarti X1 sampai X4 itu 0, X5 sampai sama X6-nya ini 1 karena tidak diketahui. Nah, untuk basisnya sendiri itu kita peroleh dari pembatas variabel ini. X5 itu 3, X6 itu 6, sama X4 itu 4. Nah, konstanta ini dapat dari variabel pembatasnya. Nah, untuk si CB ini kita tentu apa namanya? Kita ya kita sesuaikan sama yang ada di variabel ini. Nah, terus kita di baris C barnya ini maaf, untuk yang tabelnya ini kita masukkan aja ya di pembatas variabelnya, kita masukkan terus kita hitung. Nah, setelah kita hitung di baris C barnya ini kita terdapat dua negatif nih. Ada dua negatif nih, berarti itu belum optimal. Nah, untuk cara menghitung si W-nya ini, kita itu dapat dari eh, perkalian antara konstanta dengan si CB. Jadi 3 kali 1, 3, 6 kali 1, 6. 3 tambah 6, 9. Nah, terus karena di sini kan ada dua negatif ya, berarti kita itu harus nentuin si entering sama leaving variabelnya. Nah, entering ini kita harus cari negatif yang paling besar, yaitu min 6 kan. Nah, temu nih yang min 6. Berarti dia itu ada di kolom 1, X1. Nah, untuk yang menentukan living variabelnya itu, kita harus hitung rasionya dulu nih. Jadi, si kita kan udah nentuin nih si enteringnya itu. Berarti cari rasionya itu si konstanta ini bagi sama si entering ini, kolom entering ini. Berarti 3/3, 6/3, 4/1. Nah, di situ kita harus cari eh, di living ini kita harus cari positif yang paling kecil. Yang paling kecil itu 3/3. Nah, si X5 ini berarti dia keluar dari basis, lalu kita masukkan si X1 ini ke dalam basis. Jangan lupa kita harus bawa nih si 0 ini ke dalam CB. Lalu kita OBE-kan dulu si baris ini, sebaris ini tuh kita harus jadiin 1, si 3 ini jadi 1, terus 3 sama 1 ini kita harus buat mereka jadi 0. Setelah udah di OBE-in, kita ini masih eh, apa namanya, menemukan adanya negatif ini nih. Nah, udah negatif, udah nemu, berarti kita harus cari si entering sama leaving-nya lagi. Nah, sebelum ke situ kita kan
pasti setelah di OBE kan pasti konstantanya berubah ya, si W-nya ini. Nah, W-nya ini sama kayak tadi, satu kali konstanta perkalian konstanta dengan CB ini. Jadi satu kali nol nol, tiga kali satu tiga, nol nol nol. Jadi hasil W-nya itu sama dengan 3. Nah, kita tentuin nih entering sama living variabelnya. Nah, untuk tentuin enternya, ini kan negatifnya cuma satu doang nih ya, ada di kolom X2, berarti si min 2 ini enteringnya. Nah, kita nentuin lagi si living variabelnya ini. Si living variabelnya ini, kita itu dapat dari, kita tuh harus nyari rasionya dulu. Berarti si konstanta dibagi si kolom yang entering ini. Berarti 1 dibagi 1/3, 3 per, terus 3/2, terus 3 dibagi 5/3. Nah, terus kita cari nih positif yang paling kecil. Dapat nih 3/2. Terus si X6-nya ini keluar dari baris, terus X2-nya ini masuk ke dalam baris. Nah, udah gitu kita OB-in. Jangan lupa di OB-in nih si ini harus jadi 1, ini 1/3 sama 5/3 itu harus jadi 0. Setelah di OB-in, dapat nih eh, tidak ada negatif lagi. Maka udah optimal nih yang fase 1. Nah, lanjut kita ke fase 2. Nah, di fase 2 ini kita eh, udah nggak ada nih si X5 X6-nya karena si eh, variabel semuanya itu kan udah dihilangin. Jadi X3, 0 X3 sama 0 X4. Nah, untuk yang si variabel Z-nya itu, variabel fungsi tujuannya itu kita masukkan ke dalam tabel CJ ini, variabel ini, X1 itu 4, X2-nya 3, X3 sama X4 itu 0. Nah, untuk basisnya sendiri itu kita dapat dari basisnya itu kita dapat dari yang sebelumnya, dari yang fase 1 itu. Yang fase 1. Yang basisnya itu dapat dari fase 1. Untuk yang CB-nya sendiri itu kita sesuaikan sebelum ini. Nah, untuk si tabel ini tuh kita dapat dari eh, si iterasi iterasi fase 1 yang paling akhir yang udah optimal. Kita masukin aja nih kecuali si X5 sama X6. Karena kan di sini cuma sampai X4. Kita masukin. Itu kan berarti kalau dimasukin juga itu termasuk si apa namanya? Ya udah pokoknya udah dimasukin. Terus si baris cebar itu kita hitung juga, terus kita dapetin hasil Z-nya juga. Eh, jadi kesimpulannya itu kan si baris cebar ini udah optimal nih, nggak ada yang negatif soalnya. Jadi kesimpulannya itu si X1-nya itu sama dengan setengah, si X2-nya sama dengan 3/2, X3-nya itu 0 karena dia nggak masuk basis. X4-nya nggak dibawa. Terus sama Z-nya itu 13/2. Eh, eh, sekian penjelasan materi Big M sama dua fasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, penyebutan kata. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.